warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak yu, mas-mas utawa ponakan-ponakan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya hanya ingin menyampaikan cerita. Kami mohon ini diperhatikan nggih. Nanti kalau saya cerita ada yang bicara sendiri, saya wassalam. Terus terang ini harus mohon diperhatikan. Ini sangat penting sekali, jadi tolong diperhatikan. Saya mohon waktu yang panjang ini, terus terang, tidak hanya 1-2 kata. Ya, tapi ini panjang terus karena cerita ini, terus terang cerita. Jadi ini saya mau cerita bab ini, saya buka kepean ya. Karena terlalu panjang dan sangat lama ini waktunya. Jadi saya menyampaikan panjang lebar ini terus terang, jadi terbuka, sangat terbuka sekali dan tidak tedeng aling-aling terus terang ini. Wah, ini terus terang tidak tedeng aling-aling. Jadi saya mohon maaf, barangkali nanti saya menyebut nama, jangan tersinggung. Jadi memang kenyataan seperti itu. Jadi kami mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Lah yang akan kami sampaikan, tapi ini tidak seperti biasa. Bab arisan, bab silsilah, bab warisan, dan bab santunan. Jadi kalau santunan nanti panjang lebarnya Mas Rizal nanti yang menyampaikan. Tapi ini saya dari sisi lain. Jadi tidak seperti yang saya sampaikan. Kalau masalah arisan itu bagaimana itu tidak. Jadi ini khusus cerita ini. Kalau silsilah juga tidak seperti biasa, kami menyiapkan silsilah dari Bani Musa, sampai bawah 7 turunan. Terus terang ini 7 turunan sudah tercatat 7 turunan. Tapi saya tidak mau menyampaikan itu. Dan bab arisan, bab warisan juga. Terus bab santunan. Nah, itu nanti mungkin ada yang salah paham tadi. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Pertama bab arisan. Saya mau cerita arisan ini perjalanannya itu kurang lebih dari tahun 1980. Jadi ini waktu itu masih Bapak Haji Muhammad. Karena anaknya banyak, kepengen ngumpul ke anak itu maksudnya gitu ya, maksudnya. Jadi karena anaknya berapa itu? 13 meninggal 2. Ada 11. Waktu tahun 2080 itu yang hadir dari Buderoh, dari Yuroh ya, Maimun, terus itu hadir semua. Jadi Munawaroh hadir, Maisun hadir, terus sampai saya sendiri juga, ponan-ponan ada yang hadir juga. Waktu itu didampingi oleh suaminya, tapi ada yang tidak. Bude Maisun waktu itu Pak Sudarsono selalu hadir dalam arisan itu. Buderoh itu Pak Ahmad Jukri, itu yang mimpin tahlil. Dan sekarang ini dilanjutkan sama anak-anaknya, Sodik sama Pak Maskur. Ini yang tadi yang mimpin tahlil tadi, itu ada keturunan dari Pak Ahmad Jukri yang dulunya waktu itu tahun 80-an itu yang memimpin tahlil. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dari tahun 1980 sampai sekarang itu sudah berapa tahun itu? 45 tahun ini sudah berjalan ini arisan seperti ini. Jadi kalau dulu 1 bulan sekali, kalau sekarang 2 bulan sekali. Jadi termasuk Pak Saban, ya Pak Jukri, Pak Saban, Pak Sudarsono tadi sudah, Pak Mas Hadi Jepara itu hadir, Pak Mustaqim yang dari
Wonosobo nglegake, semua tuh nglegake datang yang luar kota, termasuk Pak Kasmudi. Itu juga hadir sekalian sama Mbak Atikah itu. Itu tahun 1980 itu sudah ada itu. Waktu itu maaf saya masih kerja di kapal. Jadi saya waktu itu belum bisa aktif karena saya di kapal. Jadi saya belum bisa. Saya baru bisa aktif tahun 1985-an gitu. Saya baru bisa aktif ikut. Lah, perjalanan setelah ini berjalan, Mbah Muhammad sudah meninggal, dilanjutkan sama Pak Misbah. Pak Misbah itu dilanjutkan, yang istilahnya yang ngelola arisan bisa berjalan. Nah terus ini ya tinggal saya ini, anak laki-lakinya dari Pak Muhammad, itu ya terpaksa saya dituakan gitu. Nah ini bab arisan itu ya tadi, kaitannya sekarang dengan silsilah ya. Arisan saya kaitkan dengan silsilah. Alhamdulillah sekarang ini silsilah sudah didata, sudah dikasih satu anak sudah dapat kode nomor ya, sudah dapat. Itu sebelumnya waktu itu arisan saya melihat kok ada Pak Yusuf itu suaminya Mbak itu bapaknya Yulekha, saya sebut Pak Hamdana, Bu Hamdana. Itu terus ada datang itu hadir. Terus waktu itu Bu Mutmainah mungkin masih karena sibuk pengajian ya kalau nggak salah. Jadi kadang-kadang kalau pas tidak ada pengajian hadir, tapi kalau pas ada pengajian dia nggak bisa hadir. Itu Mbah Mutmainah. Terus ada Yulekha ya hadir, Mustafa hadir. Itu waktu konaan-konaan yang hadir itu, termasuk waktu itu Mas Gur, saya itu anak aja. Terus saat lihat juga ada Mbak Harti. Dulu Mbak Harti siapa? Bu Muniro juga hadir, Bu Muniro. Iya, sudah belum? Itu Mbak Harti hadir. Terus ada Bekni. Ya. Bekni itu siapa ya? Bekni, aduh, itu pakai Bekni ada ya. Namanya siapa Pak Panjangan enggak tahu Bekni. Nikmah. Mbak Nikmah. Itu hadir juga. Terus ada Bekni, Bek Sukimah. Ini hadir juga. Waktu itu juga diikuti sama ibunya ini, Hartini, diikuti juga Hartini. Waktu itu Pak Solehon sudah enggak ada kelihatannya. Pak Solehon suaminya. Itu. Jadi jalan ceritanya barangkali mungkin ini belum ada yang tahu ya cerita bab arisan ini. Jadi kami sampaikan, mungkin mumpung saya masih hidup ini. masih sehat lah istilahnya gitu. Jadi masih bisa ada cerita ini. Mungkin barangkali tidak ada yang bisa menceritakan bab ini. Ini kesempatan yang akan kami ceritakan. Terus selanjutnya saya waktu itu memang hanya data arisan-arisan biasa, tahlil biasa gitu. Saya berpikir ini katanya arisan dari Mbah Muhammad yang anaknya 13. Oh ada Mustafa, ada Pak Yusuf, ada. Ini siapa? Saya waktu itu belum tahu. Saya lacak satu-satu. Ternyata dari ceritanya Mbak Yulekha ini, oh ini saya baik Mbah Abdul Hanan. Loh, Abdul Hanan siapa? Saya kan waktu itu belum tahu juga. Oh ternyata anak adik, kakak adik sama Mbah Muhammad. Nah ini baru tahu. Oh didata, saya data satu saya data. Terus tahu sampai berarti kan punya bapak namanya Mbah Haji Imron, ya toh Mbah Haji Imron itu. Terus ada Mbah Harti. Mbah Harti ini dari siapa ya? Dari keluarga siapa ya? Aduh, tadi ini kan hanya Bani Muhammad saja ini. Kok ada Mbah Harti ikut ini dari keluarga mana? Akhirnya ini berkembang ini, terusan berkembang. Mbah Harti
oh ini dari Mbah Muniro punya Mbah Daham, Bapak Mbah Daham. Mbah Daham itu siapa? Ternyata bapaknya kakak adik sama Mbah Haji Imron. Oh begitulah. Jadi saya data. Jadi yang saya cari waktu itu tiap kali arisan itu yang saya bahas itu masalah bab silsilah. Terus gitu, terus terang ada yang menyampaikan, padahal saya waktu itu sudah mau bosan, sudah ketemu lah. Ini tak lanjutkan lagi. Mbah Imron sama Mbah Daham itu punya orang tua namanya Mbah Musa. Nah inilah sudah mentok itu, saya sudah pikir saya sudah tidak mau nyari lagi karena sudah tidak bisa nyari lagi, sudah mentok Mbah Musa. Nah ini saya sudah tidak mau cerita ini masalah silsilah. Lah kok tiap kali saya disuruh naik mewakili keluarga Mbah Musa, ojo bahas silsilah ya. Aduh ini ya piye ini. Ya padahal saya rencana mau bahas silsilah, tapi kok ada yang menyampaikan sebelum naik itu jangan bahas silsilah ya. Jadi mohon maaf ini terusan. Nah, terus saya nengok lagi, kok masih ada yang ikut. Ini siapa? Satu lagi dari Pak Maksum. Pak Maksum ini siapa? Setelah saya telusuri, terus ternyata sampai ke atasnya tuh ada namanya Mbah Farkan sama Mbah. Mbah siapa? Atasnya pokoknya atas. Ternyata itu kakak adik sama Mbah adiknya, Mbah Musa. Mbah Musa itu. Jadi dari ini sekarang ini turunannya ada Mbah Sopiah, Bu Sopiah ini. Itu kalau diurut ke atas itu Mbah Bayi. Itu kakak adik sama Mbah Musa. Tapi saya sudah tidak bisa nyari lagi wong tuane Mbah Musa iki sapa ora ngerti wis. Mentok aku. Jadi saya sudah tidak mau cerita lagi bab silsilah. Jadi yang sekarang tugasnya dari generasi muda ini, terutama muda-muda, itu adalah mencari atau menambahkan generasi yang ke bawah. Bukan ke atas lagi, ke atas sudah mentok. Sudah cari, sudah kesel goleki. Jadi tinggal yang ke bawah nambahi. Oh iya ono kelahiran anak sapa ditambahke tanggal piro, tambahke. Ada kematian, oh ini dicatat lagi. Begitu. Jadi yang saya maksudkan seperti itu. Terus bab silsilah ini juga pernah diakomodir, misalnya dicatat sama Mas Tari. Jakarta. Siapa Jun? Jani. Di dalam laptop sudah disusun sudah selesai, sudah hampir selesai waktu itu hampir selesai. Kena musibah, laptopnya hilang di masjid. Wah, di masjid waktu itu sholat, dia ditaruh, lengah hilang laptopnya, datanya hilang lagi. Waduh, ini waduh. Jadi memang silsilah ini bangun silsilah ini memang berat sekali. Alhamdulillah sekarang dengan generasi muda tidak hanya satu sekarang yang membuat file itu banyak orang. Nah sekarang yang nangani itu banyak, Mas Johan, Mas Fauzi Wonosobo, terus ada yang dari Jakarta banyak, termasuk juga Mas Rizal ada. Jadi banyak pemuda-pemuda yang mengakomodir atau mencatat bab ini sampai sudah didokumentasikan di spreadsheet. Nah itu bisa dilihat di spreadsheet. Itu ada sudah keturunannya siapa, si A si B ini nomor berapa. Ini kurang lebih kalau tidak salah ini berapa? 900 berapa? Jadi ini total dari Bani Musa ini kurang lebihnya sudah ada 300 kan kemarin yang hadir, yang tercatat. Lo tercatat, maksud saya yang tercatat, bukan yang hadir waktu di halal bihalal itu hanya 300 lebih sedikit. Itu sekarang mungkin sekitar 900 itu kalau tidak salah. Semua dari anak putu itu sekarang sudah sampai 7 turunan. Betul itu 7 turunan. Ya, tak hitungkan ya. Dari Mbah Musa 1,
Terus turunan bawah Mbah Imron, Mbah Daham, ya. Terus punya anak Mbah Haji Muhammad. Sudah 3 ya. Mbah Muhammad termasuk saya, ya. Saya adalah keempat. Generasi keempat saya. Terus setelah saya punya ada yang dari siapa ya? Dari Mbah siapa yang paling banyak itu? Dari Mbah Marf, bukan. Maksudnya keturunannya banyak yang sudah nikah. Mbak Maisun. Itu Maisun termasuk saya 4 ya. Terus yang kelimanya Hasanah. Hasanah punya anak. Yang ke berapa? Ke-6, Heri. Heri punya anak. Ke-7. Itu sudah 7 turunan ini. Dari Bang 8 siapa? Siapa? Heri sudah kan tapi sudah punya anak lagi. Oh, berarti 8 turunan. Dari Mbah Musa sampai saat ini, dari itu waktu saya suhun tahun 1980 sampai sekarang ini 45 tahun ini sudah 8 turunan. Wah, itu totalnya kira-kira 900-an itu. Itu alhamdulillah sekali berkembang. Jadi mudah-mudahan saya mohon, saya sampaikan kepada generasi muda, tolong jangan sampai ini pedot lah sama apa kepaten obor atau bubar arisan ini, jangan sampai, karena ini sudah di sudah berapa generasi ini yang mengelola. Nah ini karena saya sudah ya hitungannya sudah tua ya, gampangnya sudah tua, jadi enggak relevan lagi lah untuk nangani masalah ini. Saya sampaikan jadi biar remaja-remaja, anak-anak putu-putu saya yang mengelola, ponaan-ponaan gitu. Tadi arisan sudah, terus silsilah sudah, ya toh? Masih 2. Ini sekarang saya warisan. Maaf ya, ini maaf tersan barangkali ya ini ada yang belum paham dan mungkin saya nanti menyampaikannya ada yang tersinggung gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari dulu waktu arisan itu selalu berada di Kampung Batik. Tidak pernah keluar kota, keluar rumah daripada waktu seperti ini. Ke tempatnya Huda, sekarang ke tempatnya besok di Gubuk, di mana. Dulu enggak. Full tempatnya jadi di mana? Kampung Batik. Kampung Batik sana. Nah, sekarang setelah begitu Mbah Sa'diyah, Mbah Muhammad enggak ada. Ya inilah. Jadi piye sing ngelola iki sapa? Ya toh, rumah Mbah Muhammad itu siapa yang ngelola? Akhirnya sepakat saya sama Mas Misbah itu ya wis kita urunan lah gampang ini. Kita bagi, kita rapatkan waktu itu satu orang. Jadi anaknya waktu itu kan 13, mati 2. Tinggal 11. Itu 1 sampai 10 itu perempuan semua. Yang laki 11, 12. Saya sama Mas Misbah. Lah kalau menurut biasanya waktu itu hitungannya, jadi kalau yang perempuan 1, yang laki 2. Jadi dibagi 13 bagian. Kalau satu orangnya, satu bagiannya itu 5 juta, itu berarti ada 65 juta. Terus untuk administrasi waktu itu mau dibalik namakan atau mau diwariskan gitu, ahli waris itu yang ngurusi Mbak Anisah ini. Anisah itu yang ngurusi mau nyari warisan ini. Tanda tangan terus sampai kemana-mana keliling. Itu butuhnya biaya. Yaitu yang 5 juta tadi saya anggap untuk biaya yang itu tadi. Jadi 70 juta totalnya. Lah, waktu saya sama Mas Iqbal sepakat untuk dibagi 2, jadi 35 juta. Nah itu saya juga sampai nyari
tanda tangan waris itu sampai ke Jakarta itu siapa? Mas Sudah. Saya sampai ke sana. Ya, tak teken ke. Tapi bahasan wis tekan wis dadi sekali wong siji sing tanda tangan. Lah kok gampang temen muni surate ilang. Iki piye itu San? Padahal berusahanya Anissa saya sampai ke sana kemarin minta tanda tangan itu. Kok muni hilang? Waduh, ini yang jadi sampai sekarang rumah itu tidak bisa dibalik nama. Terus terang gitu aja. Sulit sekali balik nama dari Mbah Muhammad. Namanya sekarang Mbah Muhammad, masih Mbah Muhammad, tapi sulit untuk dibalik nama karena harus membuat daftar silsilah, bukan daftar silsilah, daftar ahli waris itu yang kami contohkan waktu saya ngurus itu sudah mau hampir selesai. Itu Anissa mau tahu itu siapa? Si Mustain meninggal dunia. Wah, itu harus ganti lagi. Kalau salah satu ahli waris meninggal dunia itu harus ganti dari atas lagi. Nah, mintakan tanda tangan lagi sampai ke bawah. Karena yang Mustain di split, gantinya anak turunnya. Sudah, wes berusaha lagi. Sudah hampir jadi lagi. Lah kok Atun meninggal dunia. Ya Allah. Akhirnya ya udah apa-apa, sudah berusaha lagi. Buat lagi. Ini betul, saya cerita betul. Itu ada saksi Anissa. Terus setelah hampir jadi, itu tadi sudah jadi dibawa Pak Misbah. Terus terang ini tak sebut nama, tadi saya sudah ngomong ya. Jadi saya mau nyebut nama, terus terang ini terbuka ini. Jadi tidak tedeng ngaleng-ngaleng terus terang. Urinya Mbak Nur itu, Pak Marso, itu dikasihkan serahkan, tinggal dia tok yang belum teken. Lah, Mbah Mis, di DKI temu jomriku mawon. Nanti kalau teken nih. Sampai pulang Pak Misbah, Mbah Misbah, itu tidak diteken, belum diteken. Akhirnya sampai meninggal dunia Mbah Misbah. Saya ke sana terus tak minta, anunya berkasnya untuk ahli waris itu mana? Hilang tadi yang saya sampaikan tadi. Wah, lah itulah sangat betul-betul wah dramatis. Ini jadi ya, mungkin ini rumah kampung batik itu tidak bisa dibalik nama. Betul, bukannya saya sulit sekali. Nah, terus tadi saya balik ke warisan tadi. Saya sama Pak Misbah berdua. Dalam perjalanan ya jenenge namanya manusia ya, ada yang ngene wae dadi salah siji sapa sing dene timbang wong loro kan rada angel gitu loh ya. Salah siji wae sapa. Saya terus memang yang paling tua kan Mas Misbah. Ya sudah Mas Misbah saja yang nyusui, gamane kan gitu. Mas Misbah yang nyusui. Waktu itu saya bertiga, saya, Mas Misbah, sama Mas Agus. Itu ada di Masjid Agung Jawa Tengah pas hari Jumat itu. Betul ya Mas Agus ya? Itu saya rembukan bab ini. Sopo sing berhak untuk marisi rumah kamu batik. Lah, karena waktu itu terus saya nyebut lagi Habib Jen itu mau dikasihkan Ri tukuno omahe bae kae 200 juta. Ya wes, dengan dasar ini tadi ya 200 juta wis. Waktu bertiga saya Mas Agus, saksinya Mas Agus sama Mas Misbah di Masjid Agung Jawa Tengah itu ya 200 juta omah kuwi. Berarti harus salah satu ngasih opo aku sing menehi 100 juta, opo aku untuk 100 juta. Maaf terus terang maaf. Kalau saya yang ini terus terang ya maaf ya. Kalau saya yang
nyusui, Pak Misbah tidak boleh. Ini terus terang ini, tidak boleh. Ojo nek kowe sing nyusui. Ya saya berarti kalau saya ndak, ya monggo lah Mas Misbah. Berarti saya nerima uang 100 juta. Mas Misbah, aku lah orang di duit. Piye? Ya wis toh, wis. Ndak dipikir lagi, ndak pikir lagi. Nah, waktu itu, waktu masih ada rumah Mbak Kampung Batik itu ditempati sama Bude Sun sama Bude Mah, marhomah. Bude Sun terus sekarang di bawah Yuri, waktu itu tinggal Bude Mah ya, Bude Mah. Entah Bude Sun kemana enggak tahu, waktu itu lupa ya. Tinggal Togasari ya, Togasari. Itu di sana tinggal Bude Mah. Waktu itu saya yang bayari listrik. Saya ini bukan riak, bukan ujub ya. Terus terang saya ini terus terang terbuka saja. Ini bukan riak, bukan ujub. Saya yang membayari listrik, bayari PAM, bayari PDA, bayari PBB dan lain-lain. Itu tiap bulan, tiap tahun. Terus berjalan. Dari saya waktu masih berlayar, saya mampu. Waktu saya jadi pegawai negeri, saya masih mampu. Begitu saya pensiun tahun 2010, iki tak pasrahke mbak anakku. Anakku tak pasrahke. Iki bapak wis ora kuat meneh bayari listrik, bayari PDAM, bayari PBB. Nyoh, anak-anakku tak kei tanggung jawab. Nah, anak saya nggak sanggup. Angkat tangan. Lah terus piye? Dah gini aja. Lah kita karena yang kepengin banget duweni kuwi Pak Misbah, wis dikek-kek wae karo Pak Misbah. Dikasihkan saja kan. Lah waktu itu mungkin ada sedikit narasi atau kata-kata yang kurang pas, membuat dua pemikiran. Sing siji kon ngelola tok ya, kon ngelola maksudnya kon bayari kuwi, kon itunya tadi ngelola. HE masih berdua gitu, satu itu. Ada yang lagi sing betul-betul itu dari anak saya, dari hati saya, dari itu dihibahkan, kek nyok, dah itu tidak ada tuntutan apa-apa, dah nyok iki ini. Sertifikat waktu itu saya bawa, saya serahkan sama keluarga Mbah Muhammad waktu Mbah Misbah, tapi waktu itu saya almarhum sudah. Terus masih ada yang komplain, bukan komplain dalam arti dari keluarganya Mbah, justru orang lain komplain. Lah nek kayak gitu mbok yo karo surat-surate lho. Padahal dia kan enggak paham, enggak tahu. Kalau suratnya tuh sertifikat tuh, surat rumah tuh apa tuh? Sertifikat tuh. Sudah tak kasihkan. Kok masih ada suara yang mbok nek ojo setengah-setengah kayak loh. Iya, ini sudah. Suratnya sudah, ikrarnya sudah. Nah, ini kejadiannya seperti itu. Jadi agar biar tahu semua ya ini keluarga-keluarga. Jadi barangkali ini mungkin saya masih hidup ini, jadi bisa untuk ibroh lah istilahnya gitu. Terus yang tadi ada satu lagi yang merasa apa? Merasa kalau ini hanya ngelola tok, haknya masih kita berdua. Inilah yang jadi terus saya ini tak sebut ya Mas Irian. Mas Irian punya karena kita waktu sekarang ini kan kita baru bahas masalah santunan toh. Santunan mencarikan santunan kok kematian toh. Ini ada protes terusan saya setiap kali bahas santunan. Saya terus terang memang enggak gerusa-gerusu ya kalau bekerja, enggak gerusa-gerusu. Aku dikai tugas, bukan dikai tugas. Dijalui tulung karo si Uzi, Lepin tolong ini WA-nya masih ada. WA-nya masih ada ini, tak bisa tak tunjukin. Jalur tolong laporannya ya. Nggone Bani Musa. Dia kalau laporan hanya di saja di
misalnya grup yang kecil, ini yang grup besar tolong aku sing kon laporan. Nah ini terus terang ini nggak ada apa istilahnya salah paham. Jadi yang saya sampaikan itu sebenarnya tidak seperti yang terus terang tak sampaikan, Mas Taufik ya, tolong ya. Ini dengan ngeritik seperti itu, aku terus terang punya perasaan sampai sekarang ini belum selesai. Itu kritikan yang karena jenengan tidak pernah tahu, tidak pernah paham, tidak pernah kenyataannya bagaimana. Itu tolong minta maaf ya saya, barangkali saya jenengan nama saya. Dan didukung Fuadi, padahal Fuadi itu sebagai humasnya. Waduh, ini yang membuat anggota dari santunan gelisah betul dengan adanya dengan komen berdua nih. Itu gelisah. Piye teh iki kok dadi ngene? Padahal tujuannya baik. Itu nanti akan disampaikan sama Rizal. Belum tahu, kita tuh memikirkan memang saat ini baru yang kematian, yang santunan untuk ini yang paribasi miskin lah, yang fakir atau miskin itu baru dipikirkan. Sekarang ini sudah dapat solusinya, ada namanya donatur sudah. Ini sudah kumpul 3 juta berapa itu sudah ada. Tapi yang rutin itu ada, sudah dapat mungkin sekitar 500-an, 450 entah berapa. Ya tak sebut aja, terus tak sebut aja. Saya enggak ujub, enggak riak ya. Mas Rizal sudah 200 transfer. Mas Yusuf sudah 200 transfer. Terus ini yang rutin ya, maksud saya rutin. Terus saya sendiri terusan sudah sejak awal tiap bulannya 100. Sudah saya sepakati tiap bulan 100. Mungkin sudah berapa bulan ini enggak tahu. Jumlahnya lebih mungkin. Terus ada lagi Mbak Atika. Ya, Mbak Atika ini juga ikut donatur. Jadi tiap bulan nanti bisa mungkin setelah hari raya mungkin nanti Rizal sudah yang akan disampaikan kapan itu Rizal nanti yang akan menyampaikan karena ketuanya itu ada Mas Rizal nanti. Nah ini ada pikirkan sampai gitu. Jadi jangan komen dulu yang negatif. Ini tujuannya baik. Solusinya memang belum ketemu waktu itu. Memang baru kematian. Tapi yang untuk nyata, untuk yang yang tidak mampu ini belum bisa. Jadi sudah ada solusi, ini sudah ada. Mungkin sebentar lagi akan ada realisasi. Itu. Nah, terus tadi bab masalah arisan sudah, silsilah sudah. Apa? Warisan itu sampai mana tadi? Warisan tuh sertifikat ya. Terus itu apa? Waktu itu kan diserahkan itu. Nah, itu tadi kaitannya dengan yang kedua tadi. Ada yang pertama, ada yang tahu persis ini dikasihkan, dihibahkan, jadi sudah pengelolaannya, baik kepemilikannya sudah di tempatnya Bani Misbah. Nah ini yang satu ini tadi yang disampaikan sama si Rizal, terus terang ini mungkin ada yang lupa. Pikirannya kan masih punya 2. Saya masih punya hak, si Mas Misbah masih punya hak. Walaupun sekarang yang ngelola keluarganya Mas Misbah. Nah ini yang jadi mungkin pemikirannya Mas. Oh pas kita butuhnya ini piye nek omah batik kuwi dihibahke kanggo Bani Musa. Ini inisiatif ini enggak tahu. Saya juga apa ki wis dibahas ning ngene keluargane Pak Misbah apa durung. Nah, ini dia maaf ya Mas Irianto, ini ada suara seperti itu tadi. Oh, kalau itu memang betul-betul mau dihibahkan ning ngene Bani Musa. Ya alhamdulillah nanti untuk pemasukannya kan bertambah jadinya begitu. Nah, itu sudah sampai warisan. Nah, sekarang yang santunan tadi. Santunan ini memang
Ya hebat, betul. Kalau mau, oh tadi saya tambah dulu. Yang donatur itu seperti Mbak siapa? Firda ini waktu itu kan 10 ribuan ya, 10.000 satu bulan. Dia bayarnya tuh sampai 840 atau enggak salah berapa itu? Banyak lebih. Lah nek digawe 10.000-an kan berarti wah pirang puluh tahun ya ngalirnya gitu. Terus istiqomah sama. Terus anaknya Mas Uda sama 1 juta gitu. Lah nek tak rinci gitu. Terus aku rebukan sama tim kecil. Iki piye nek dibatasi sampai 2025 saja Desember. Lah sisanya misalkan 10.000 sampai Desember itu hanya 160.000. 160. Padahal kalau kirimnya 1.840 gitu kan. Jadi sisanya banyak. Itu tak masukkan ke donatur. Makanya di dalam donatur jumlahnya banyak sampai 3 juta. Itu mungkin hal ini bisa dilihat di spreadsheet. Itu. Nah, kalau santunan ini ya kami kira mungkin biar panjang lebar Mas Rizal yang menyampaikan. Saya mungkin juga tadi sudah saya singgung bab santunan. Jadi kami kira ini saya cukupkan sekian dari saya. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang saya sebut namanya itu bukan saya mau menyudutkan jenengan enggak, tapi memang kenyataannya seperti ini. Jadi biar tahu, jadi biar untuk pelajaran bagi kita semuanya. Itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini sedikit. Ini terus terang saja, ini tambahan. Saya karena saya sudah terus terang sudah istilahnya sepuh ya, sudah tua. Walaupun kelihatannya masih seger, masih gini, ya. Tapi karena umur kan beda ya, umur dengan penampilan. Saya mungkin sudah nggak mau aktif lah, istilahnya mikir itu santunan itu. Jadi banyak nggak bisa diterima. Jadi pemikirannya orang tua ini sudah nggak bisa diterima di generasi sekarang. Jadi membuat kesalahpahaman. Jadi saya mohon ini mulai sekarang ini saya sudah jangan dilibatkan lagi di dalam urusan santunan. Kalau ada penasihat misalnya, jangan saat ini kan saya sebagai pelaksana kok seolah-olah bawa laporan, kan gitu. Nah ini makanya ini tolong saya jangan dilibatkan lagi. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.